Apakah ritual itu adalah sesat? Coba kalian lihat di belakang saya. Ada retakan-retakan. Dia mempunyai sifat yang ambigu. Tidak jelas. Seperti ritual yang sesat. Oke guys, balik lagi bersama saya Ari Sakti dalam konten Viva Aktor, Viva Teater. Jadi episode kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni pertunjukan. Nah, berbicara tentang seni pertunjukan, tentunya lahir dari perkembangan manusia. Seperti lahir dari gesekan politik, gesekan religiusitas, pola pikir masyarakat, kebudayaan, dan yang lainnya. Nah, pengertian dari seni pertunjukan ini, dia adalah seni yang dipertontonkan secara langsung. Di dalamnya, penonton dan pemain. Entah itu macam-macam seninya seperti teater, tari, musik, atau yang lainnya. Itu masuk dalam chord utama seni pertunjukan. Aku berjanji akan membawa harimau laut ke tengah laut untuk arwahnya. Jadi awal mulanya itu seni pertunjukan lahir dari ritual. Ritual ini kalau kita sangkut pautkan dengan teater, itu ritual terhadap penyembahan kepada dewa Dionysius. Aku nggak tahu ya cara penyembahannya tuh gimana. Ataukah dia seperti nggak tahu tuh. Tapi yang intinya itu ada penonton dan pemain. Saya punya teman si Agus. Dia nanya gini sama saya tuh, kakak. Kalau sejarah seni pertunjukan di Indonesia itu gimana kak? Langsung saya jawab dong, hei Agus, sejarah seni pertunjukan di Indonesia juga lahir dari ritual. Seperti kalau yang kita kenal di Sunda itu upacara mitembeyan, terus hajat laut, terus daerah luar Sunda tuh seperti Ngaben di Bali, Siadia di Jatim, ataupun bakar batu di Papua. Kita bahas nih sekarang. Laku dalam upacara mitembeyan, contohnya nih. Misalnya kita punya sawah dulu, sebelum panen, upacara mitembeyan ini dilakukan karena untuk menghormati atau menghargai atau mensyukuri hikmah atau manfaat yang diberikan oleh Dewi Sri, yaitu berupa panen. Jadi di setiap ujung sawah dulu ada kayak kelapa, sajiannya tuh kopi, rokok, terus ayam bahkan. Itu kita melakukan ritual di sana tuh. Wah, baca mantra dan sebagainya. Terus kalau kita larinya ke daerah laut, misalnya di Jawa Barat, ada yang namanya hajat laut. Itu juga penuh dengan sesajen, terus kepala kerbau, kembang-kembang, 7 rupa lah kayak gitulah. Rokok, kopi, susu, bakakak ayam, ubi-ubian, dan masih banyak lagi. Nah itu untuk apa kawan-kawan? Itu untuk mensyukuri tani atau tatanen dari laut, dari padi dan sebagainya. Lalu kalau di Bali ada Ngaben. Itu jadi yang meninggal nih, mohon maaf, yang meninggal itu jenazahnya dibakar. Lalu abunya ada yang dihanyutkan ke laut, ada juga yang disimpan di rumah keluarganya. Nah ini untuk apa? Itu hanya untuk sebagai laku ritual secara vertikal kepada Sang Hyang Widi atau Sang Pencipta.
Nah, itu bentuk seni pertunjukan, kawan-kawan. Di dalam upacara-upacara tersebut, misalnya kita bedah nih secara polanya. Misalnya yang jadi dukun atau pemangku adat atau pemimpin upacara, itu adalah aktornya, itu adalah pemainnya. Lalu yang jadi tontonannya atau jadi penontonnya, itu adalah masyarakat atau kita sendiri yang nonton. Itu sudah menjadi laku ritual pertunjukan. Di dalam seni pertunjukan, khusus kita bahas tadi yang ritual, tentunya di masyarakat sekarang ada pro dan kontra. Suara apa itu? Suara ketuk dalang. Penonton, kamu mau tahu? Si Agus Kontem bertanya kembali. Berarti eta teh sesat. Berarti atuh sesat. Saya langsung menjawab. Ritual itu ada pro dan kontra tentunya. Pro di sini adalah ritual itu salah satu bentuk seni pertunjukan tradisi di Indonesia khususnya. Nah, itu bisa menghadirkan karakteristik masyarakat tertentu. Contoh, masyarakat Toraja terkenal dengan upacara rambu solonya. Lalu di Bali dengan upacara ngaben. Lalu di Sunda dengan upacara hajat laut atau upacara mitembeyan. Di Papua ada bakar batu dan lain-lain. Itu bisa membuat ciri khas karakteristik masyarakat tersebut. Lalu itu bisa menambah keetnikan, kekayaan kebudayaan dari Indonesia sendiri. Nah, yang kontranya nih guys. Kalau kita kaitkan ritual dari perspektif sudut pandang religi, tentunya itu salah. Banyak orang yang sering mengatakan di zaman sekarang, wah sesat, menyekutukan Tuhan. Itu juga nggak salah sebenarnya kalau dari sudut pandang religi. Cuman saya melihat ritual itu sebagai salah satu bentuk seni tradisi yang ada di Indonesia. Jadi episode ini kita sudah cukup membahas tentang sejarah seni pertunjukan, yaitu berawal dari ritual. Entah itu teater, entah itu tari, entah itu musik, semuanya berawal dari ritual. Nanti di episode selanjutnya saya akan membahas macam-macam seni pertunjukan. Mungkin kita akan membahas tentang teater di zaman Yunani kuno dan Elizabeth di episode selanjutnya. Oke? Jadi untuk para pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa like, share, dan komen konten Viva Aktor dan Viva Teater.